Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Next. Mata kuliah perancangan sistem kerja dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Dari kelompok 1 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Dengan anggota kelompok 1, saya Alvin Rizky Syaputra selaku ketua dengan BM 21086. Saya Agita Intan selaku wakil ketua dengan NPM 21089. Saya Mariananda Vertansyah dengan nomor NPM 21072 sebagai anggota. Saya Victory Rafael Prihantono selaku anggota nomor NPM 21088. Kemudian di sini ada pembahasan soal pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Berikut adalah pengamatan waktu kerja secara kumulatif. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kelonggaran waktu atau allowance diestimasikan sebesar 4% untuk melepaskan lelah, 10% untuk delay, dan 6% untuk kebutuhan pribadi. Elemen-elemen kerja C merupakan elemen kerja yang sepenuhnya dilaksanakan oleh mesin, diasumsikan normal. Sedangkan elemen kerja A dan E merupakan kegiatan loading atau unloading, di mana dalam hal ini performance kerja operator rata-rata dinilai 15% di atas normal. Selanjutnya, berdasarkan data indeks yang ada, tercatat pula bahwa operator untuk kegiatan semacam ini akan dibayar sebesar 25.000 per jam. Dari data tersebut, A. Lakukan uji keseragaman data. B. Hitunglah jumlah pengamatan yang seharusnya dilaksanakan dalam studi ini. Gunakan untuk elemen kerja B dengan confidence level 95%, derajat ketelitian 5%. Hitunglah standar waktu kerja jam per 900 unit produk. D. Hitunglah standar output kerja unit produk per jam. E. Hitunglah standar upah kerja rupiah per 900 unit produk. Untuk penyelesaiannya, bisa dilihat pada tabel ini. Untuk nilai dari elemen kerja A, B, C pada data pengamatan pertama didapatkan dari untuk yang data pertama dari 19 ini. Kemudian untuk data kedua 45 dikurangi 19, untuk data berikutnya 75 dikurangi 45 dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada soal A, yakni uji keseragaman data. Mana elemen kerja A, X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 78/5 sama dengan 15,6. Kemudian sigma sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dikurangi N-1 sama dengan akar 19 kurangi 15,6 kuadrat tambah 13 kurangi 15,6 kuadrat tambah 16 kurangi 15,6 kuadrat tambah 14 kurangi 15,6 kuadrat tambah 16 kurangi 15,6 kuadrat dibagi 4 sama dengan 2,3. Kemudian sigma X sama dengan sigma dibagi akar N sama dengan 2,3 dibagi akar 5 sama dengan 1,02. BKA sama dengan X bar tambah 3 sigma X sama dengan 15,6 tambah 3 kali 1,02 sama dengan 19. BKB sama dengan X bar dikurangi 3 sigma X sama dengan 15,6 dikurangi 3 kali 1,02 sama dengan 13. Mana kesimpulannya yaitu semua data siklus pengamatan pada elemen kerja A dalam batas kontrol. Kemudian elemen kerja B. X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 108 dibagi 5 sama dengan 21,6. Sigma sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat dikurangi N min 1 sama dengan akar 26 dikurangi 21,6 kuadrat tambah 19 dikurangi 21,6 kuadrat tambah 22 dikurangi 21,6 kuadrat tambah 21 dikurangi 21,6 kuadrat tambah 20 dikurangi 21,6 kuadrat dibagi 4 sama dengan 2,7. Mana sigma X sama dengan sigma dibagi akar N sama dengan 2,7 dibagi akar 5 sama dengan 1,2. BKA sama dengan X bar tambah 3 sigma X
Kemudian 21,6 tambah 3 kali 1,2 sama dengan 25. BKB sama dengan X bar dikurangi 3 sigma X sama dengan 21,6 dikurangi 3 kali 1,2 sama dengan 18. Kesimpulan, semua data siklus pengamatan pada elemen kerja B dalam batas kontrol, kecuali siklus pengamatan ke-1. Kemudian elemen kerja C. Semua data siklus pengamatan pada elemen kerja C adalah sama, maka semua data pengamatan berada dalam batas kontrol. Kemudian elemen kerja D, yakni X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13. Sigma sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan akar 13 dikurangi 13 kuadrat tambah 12 dikurangi 13 kuadrat tambah 11 dikurangi 13 kuadrat tambah 20 dikurangi 13 kuadrat tambah 9 dikurangi 13 kuadrat dibagi 4 sama dengan 4,18. Sigma X sama dengan sigma X sama dengan sigma dibagi akar N sama dengan 4,18 dibagi akar 5 sama dengan 1,86 dengan BKA sama dengan X bar tambah 3 sigma X sama dengan 13 ditambah 3 kali 1,86 sama dengan 19. BKB sama dengan X bar dikurangi 3 sigma X sama dengan 13 dikurangi 3 kali 1,86 sama dengan 7. Kesimpulan, semua data siklus pengamatan pada elemen kerja D dalam batas kontrol, kecuali siklus pengamatan keempat. Kemudian yang terakhir elemen kerja E, X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 71 dibagi 5 sama dengan 14,2. Sigma sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan akar 11 dimin 14,2 kuadrat tambah 17 dikurangi 14,2 kuadrat tambah 15 dikurangi 14,2 kuadrat tambah 14 dikurangi 14,2 kuadrat tambah 14 kurangi 14,2 kuadrat dibagi 4 dengan hasil 2,16. Sigma X sama dengan sigma dibagi akar N sama dengan 2,16 dibagi akar 5 sama dengan 0,96 dengan BKA sama dengan X bar tambah 3 sigma X sama dengan 14,2 tambah 3 kali 0,96 sama dengan 17. BKB sama dengan X bar dikurangi 3 sigma X sama dengan 14,2 dikurangi 3 kali 0,96 sama dengan 11. Kesimpulan, semua data siklus pengamatan pada elemen kerja E dalam batas kontrol. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal B untuk uji kecukupan data. Di sini yang digunakan hanya elemen kerja B. Dan diketahui di elemen kerja B, data yang masuk dalam batas kontrol hanya 4 data dari 5 data, yaitu 19, 22, 21, dan juga 20. Nah, nanti data ini akan dijumlahkan menjadi sigma X sama dengan 82. Lalu 19 ini dikuadratkan menjadi 361, 22 ini dikuadratkan jadi 484, 21 ini dikuadratkan menjadi 441, 20 ini dikuadratkan menjadi 400. Lalu hasil kuadrat tadi dijumlahkan menjadi sigma X kuadrat sama dengan 1686. Selanjutnya masuk ke dalam rumus N aksen. Nah, karena tadi di tingkat ketelitiannya hanya 5% dan juga tingkat kepercayaannya 95%, maka K per S yang digunakan yaitu sebesar 40. Langsung saja masuk ke dalam rumus. Kurung buka 40 akar N kali sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat dibagi dengan sigma X. Lalu rumus ini di kurung tutup dan juga dikuadratkan. Sama dengan tadi nilai-nilai yang angka-angka yang sudah kita hitung dimasukkan ke dalam rumus. Itu kurung buka 40 akar 4 dikalikan 1686 dikurangi kurung buka 82 kurung tutup dikuadratkan dibagi dengan 82 lalu rumus ini dikuadratkan dan ditemukan hasilnya sama dengan 4. Nah, kesimpulannya yaitu syarat jumlah pengamatan atau N aksen sama dengan 4. Jadi pengamatan yang dilakukan 4 kali sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan pengamatan. Lalu untuk soal yang C, waktu standar dalam satuan jam per 900 unit produk.
Nah, diketahui bahwa performa kerja operator sama dengan 15% di atas rata-rata normal. Dan juga allowance sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 20%. Nah, untuk performa kerja operator ini 15% di atas rata-rata normal itu kita tambahkan dengan 100% karena dia berada di atas rata-rata normal. Jadi nanti akan menjadi 115% di perhitungan waktu normal. Sebelum kita masuk ke waktu normal, kita masuk ke perhitungan waktu siklus terlebih dahulu. Rumus waktu siklus sendiri yaitu sama dengan sigma X dibagi dengan N atau jumlah data. Untuk perhitungannya kita langsung masuk ke waktu siklus yang A terlebih dahulu. Di sini di data elemen kerja A karena data yang masuk dalam batas kontrol hanya ada 5. Jadi kita masukkan ke 5-5-nya yaitu 19 ditambah dengan 13 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 16 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 0,01. Hasilnya yaitu 0,156. Begitu juga dengan elemen kerja B, karena data yang masuk dalam batas kontrol hanya 4 dari 5, jadi kita masukkan semuanya 4. 19 dibagi dengan 22 ditambah dengan 21 ditambah dengan 20 dibagi dengan 4 jumlah data yang ada. Dikali dengan 0,01 sama dengan 0,205. Begitu juga dengan data elemen kerja C, waktu siklus elemen kerja C sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 dibagi dengan 5 dikali dengan 0,01. Hasilnya 0,3. Sama dengan waktu siklus D, sama dengan 13 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 9 dibagi dengan 4 karena data yang masuk di dalam batas kontrol hanya 4 data dikalikan dengan 0,01 sama dengan 0,1125. Untuk selanjutnya juga waktu siklus E masih sama rumusnya. 11 ditambah 17 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 14 dibagi dengan 5 dikali 0,01 sama dengan 0,142. Nah, untuk selanjutnya perhitungan waktu normal. Untuk waktu normal sendiri memiliki rumus yaitu waktu siklus dikalikan dengan performance kerja operator, ya ini tadi, yang sudah ditambahkan dengan 100% karena di atas rata-rata normal, jadi 115%. Dalam satuan menit. Untuk menghitung waktu normal A sampai dengan waktu normal elemen kerja E, rumusnya masih tetap sama, yaitu untuk elemen kerja A, waktu normal A sama dengan waktu siklus A dikali dengan 115% sama dengan 0,156 dikali 1,15 sama dengan 0,1794. Begitu juga dengan waktu normal B sama dengan waktu siklus B dikalikan 115% sama dengan 0,205 dikali 1,15 sama dengan 0,2357. Untuk waktu normal C sama dengan waktu siklus C dikalikan 115% sama dengan 0,3 dikali 1,15 sama dengan 0,345. Waktu normal D sama dengan waktu siklus D dikalikan 115% sama dengan 0,1125 dikalikan 1,1215 sama dengan 0,1293. Untuk waktu normal E masih tetap sama. Waktu siklus E dikalikan 115% sama dengan 0,142 dikali 1,15 sama dengan 0,1633. Setelah kita hitung waktu normalnya dari elemen kerja A sampai elemen kerja E, kita jumlah jadi 0,1794 ditambah dengan 0,2357 ditambahkan 0,345 ditambahkan 0,1293 ditambahkan dengan 0,1633. Lalu ditemukan hasil sebesar 1,0527 dalam satuan menit. Nah, untuk mengubahnya ke dalam jam, 1,0527 ini dibagikan dengan 60 sama dengan
0,0175 dalam satuan jam. Untuk selanjutnya kita hitung waktu baku atau waktu standar. Untuk rumusnya sendiri, waktu baku sama dengan waktu normal dikalikan dengan kurung buka 100% dibagi 100% dikurangi 20% kurung tutup dalam satuan jam per unit. Lalu kita masukkan angka-angkanya, waktu normal yang sudah kita hitung tadi, sama dengan 0,0175 dikalikan kurung buka 100% dibagi 80%. Kurung tutup dalam satuan jam per unit. Sama dengan 0,0218 jam per unit. Nah, karena tadi di soal dimintanya jam per 900 unit produk, maka untuk mencari jam per 900 unit ini tinggal dikalikan saja 0,0218 dikalikan 900, maka ditemukan hasilnya sebesar 19,62 jam per 900 unitnya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu waktu standar yang diperlukan oleh operator untuk membuat 900 unit produk adalah 19,62 jam per 900 unitnya. Lalu di D kita mencari output standar dengan rumus OS sama dengan 1 per WB atau waktu baku sama dengan 1 per 0,0218 sama dengan 46 unit per jam. Jadi kesimpulannya output standar yang dihasilkan oleh operator per jam adalah sebanyak 40 unit per jam. Lalu yang E kita mencari standar upah kerja. Dalam 1 jam dihasilkan 46 unit. Upah tenaga kerjanya sama dengan 25.000 per hari atau selama 8 jam. Lalu kita mendapatkan 25.000 dibagi 8 sama dengan 3.125 per jam. Untuk piece work rate-nya yaitu 3.125 per 46 unit yaitu Rp68 per unit. Sehingga jika 900 unit, 68 dikali 900 unit itu sama dengan 61.200 per 900 unit. Jadi kesimpulannya, upah yang diberikan kepada operator untuk satu unit produk adalah Rp68 dan apabila operator menghasilkan 900 unit produk, maka upah yang diterima adalah Rp61.200. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.